Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Kegiatan belajar mengajar hari ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, coba ketua kelasnya Andro ya tadi. Coba Andro pimpin doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, berdoa sudah selesai. Sekarang Bapak mau tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bapak absen dulu ya. Andromeda de Robben. Hadir, Pak, hadir. Ira Septiansi. Hadir, Pak. Destri Ramadhani. Hadir, Pak. Nah, Poppy Ariska. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Boleh Andro, ketua kelas di share screen. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Jadi minggu kemarin kita itu belajar mengenai Orde Lama. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kejatuhan Orde Lama dan akan memasuki masa Orde Baru ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau cerita dulu nih anak-anak. Jadi Bapak kemarin pergi ke Museum Lubang Buaya. Ada yang sudah pernah ke Museum Lubang Buaya anak-anak? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Nah, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi kebanyakan mungkin belum. Jadi Museum Lubang Buaya atau Museum Pancasila Sakti adalah sebuah kompleks museum yang terdiri dari monumen Pancasila Sakti, ruang penyiksaan, museum pengkhianatan, dapur umum, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu Museum Lubang Buaya itu tentang apa, anak-anak? Ya, jadi kalau belum tahu, museum ini tentang PKI ya, tadi ya sudah Bapak jelaskan tadi, berisi tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, jadi di pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI dan kontroversi seputar dalang di balik peristiwa tersebut. Nah, silakan anak-anak buka buku sejarahnya halaman 45 dan perhatikan penjelasan Bapak ya. Nah, sip, Andro, bagus. Nah, jadi kita akan mempelajari di kompetensi dasar 2.1 dan 2.4, yaitu memahami peristiwa gerakan 30 September 1965 PKI dan menyebutkan kontroversi seputar dalang di balik peristiwa tersebut. Boleh Andro di slide selanjutnya? Nah, di slide selanjutnya ini kita di sini ada tujuan pembelajaran nih yang akan Bapak jelaskan pada hari ini. Yaitu yang pertama, menganalisis peristiwa gerakan 30 September 1965, kemudian menganalisis proses peralihan kekuasaan politik, kemudian menyebutkan kontroversi seputar dalang G30 SPKI, dan menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Nah, selanjutnya Andro, selanjutnya ini menjelang subuh pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI melakukan puncak kekerasannya. Nah, Bapak mau bertanya nih, ada berapa perwira TNI yang menjadi korban G30 PKI? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Tadi Ira ya sudah menjawab, coba sekarang Andro deh. Andro yang jawab. Bisa nggak Andro? Peristiwa 30 PKI itu 7 pahlawan revolusi Ya, dibuang di sumur Lubang Buaya, Pak. Ya, benar sekali Andro. Baik, nah jadi sudah disebutkan ya oleh Andro tadi ada 7. Andro bisa nggak menyebutkan 7 perwira tersebut? Baik, Pak. Yang pertama itu Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua Majen Suprapto. Yang ketiga Majen Haryono. Yang keempat
Mejen Parman. Itu saja Pak. Dan Ya. Pierre Tendean, dan duanya saya lupa Pak. Ya, ada yang bisa melengkapi nggak yang disebutkan Andro tadi? Andro tadi sudah sangat bagus sekali ya, menyebutkan sudah 5 ya tadi. Ya, jadi Bapak lanjutkan saja ya kalau kalian agak-agak amnesia lagi gara-gara corona. Jadi Bapak sebutkan benar sekalian dikatakan oleh Andro tadi ada 7 perwira yang menjadi korban G30 SPKI. Di antaranya adalah Ahmad Yani, MT Haryono, Suprapto, S. Parman, DI Panjaitan, Sutoyo, dan Peri Tendean. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya yaitu kontroversi seputar dalang G30 SPKI, ada yang mau bertanya nggak tentang materi yang telah Bapak jelaskan sebelumnya? Silakan Destri. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang dilakukan PKI untuk memfitnah para jenderal? Terima kasih, Pak. Pertanyaan Destri tadi, fitnah PKI pada para perwira TNI Angkatan Darat ya. Nah, Bapak akan menjawabnya. Jadi untuk menjatuhkan TNI Angkatan Darat, maka PKI melancarkan kampanye fitnah yang berisi isu seolah-olah pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, boleh Andro slide selanjutnya. Tadi kita telah belajar mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Namun, anak-anak tahu tidak kalau dalam peristiwa tersebut masih menjadi misteri sampai sekarang. Banyak spekulasi yang bermunculan menyangkut siapa dalang dari peristiwa G30 SPKI tersebut. Setidaknya ada 7 spekulasi yang berkembang. Nah, jadi Bapak akan memberi kalian tugas ya, karena sudah mengingat waktunya hampir habis untuk pertemuan kali ini. Jadi di situ kan ada 7 dalang ya, 7 teori dalang. Jadi Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Yaitu kelompok pertama, itu Andro, akan membahas PKI dan konflik internal Angkatan Darat. Kelompok kedua, ketuanya Ira, akan membahas mengenai Soekarno dan Soeharto. Kelompok ketiga, ketuanya Destri, akan membahas CIA dan Amerika Serikat, kemudian Inggris dan CIA itu. Dan kelompok terakhir, ketuanya Poppy, akan membahas konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Ekolim. Nah, silakan anak-anak catat ya. Kemudian ini tugas ini dikerjakan di rumah, kalian cari materinya. Minggu depan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian bersama kelompok kalian. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini yang bisa Bapak jelaskan. Jadi anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan yang bisa menyimpulkan. Oh, ini nggak apa-apa loh anak-anak. Ini Bapak nggak makan orang kok. Meskipun ini ada lubang buaya, tapi Bapak nggak sebuaya itu loh. Jadi Bapak jawab ya. Jadi Bapak yang nanya, Bapak yang jawab juga, nggak apa-apa. Jadi kesimpulan hari ini kita tadi telah belajar tentang PKI ya, tentang apa itu PKI. Apa itu? Bentar ini agak-agak ini ya di kelas kita. Jadi telah mempelajari tentang PKI, kemudian tentang peristiwa-peristiwa apa saja sebelum tanggal 30 September tersebut. Nah, kemudian kita tadi membahas tentang 7 perwira ya tadi yang menjadi korban. Kemudian Bapak tadi juga sudah memberikan kalian tugas untuk minggu depan mengenai membahas tentang dalang-dalang dari G30 SPKI tersebut. Nah, harapan Bapak, anak-anak belajar di rumah lebih aktif lagi di kelasnya. Jadi, kalau kalian belajar, bisa lebih aktif pembelajaran kita untuk minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.